Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah software sistem kasir dan laporan penjualan berbasis tablet untuk sebuah rumah makan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 60200133071. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Prodi Teknik Informatika kelas B di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, software ini akan dirancang untuk sebuah rumah makan milik kedua orang tua saya, yang dimana awal mulanya ia berdiri pada tahun 1993 yang hanya berupa gerobak dorong, dan terus berkembang menjadi sebuah rumah makan kecil di sebuah kantin sekolah, dan sampai saat ini berkembang menjadi sebuah rumah makan yang mandiri. Adapun latar belakang mengapa software ini kami rancang. Yang pertama terkait manual, di mana transaksi kasir masih manual dan sulit untuk diawasi. Yang kedua terkait human error, di mana terkadang kami mengalami kesalahan pencatatan penjualan. Dan yang ketiga terkait minim efisiensi, di mana tidak adanya laporan penjualan harian secara real time. Dan yang keempat terkait keamanan, di mana rentan kecurangan karena minimnya kontrol dari admin. Selanjutnya terkait tujuan sistem, di mana pertama tentunya kami akan mengganti sistem manual menjadi digital berbasis tablet. Kedua, kami akan memudahkan kasir dalam input transaksi. Yang ketiga, kami ingin menghasilkan laporan otomatis dan secara real time. Yang keempat, kami ingin memberikan akses pemantauan data penjualan kepada pemilik usaha melalui HP. Dan yang kelima, mencegah kecurangan dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya mengenai business value. Tentunya dengan ada sistem ini, kami akan membawa banyak manfaat terhadap warung rumah makan. Yang pertama, mengenai efisiensi waktu, di mana proses transaksi dan laporan menjadi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, akses secara real time, di mana pemilik bisa melihat data transaksi kapan saja, di mana saja dari smartphone mereka. Yang ketiga, mengenai keamanan data. Tentunya transaksi akan terekam secara otomatis dan sulit diubah atau dihapus oleh kasir tanpa persetujuan oleh pemilik usaha. Selanjutnya mengenai penghematan biaya. Tentunya tidak akan diperlukan lagi untuk mencetak buku laporan atau memberi pekerjaan kepada petugas tertentu untuk mencatat penambahan atau laporan. Selanjutnya adaptif, di mana sistem bisa diperluas untuk beberapa cabang di masa depan. Yang selanjutnya, kesiapan mengenai digital, di mana akan membawa usaha ke arah transformasi digital tanpa perlu komputer atau biaya yang mahal. Dan selanjutnya, yaitu citra profesional. Tentu saja, rumah makan akan terlihat lebih serius, rapi, dan profesional di mata para pelanggan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap visibility analysis atau kelayakan sistem ini untuk diberlakukan. Pertama, dari segi technical visibility atau kelayakan secara teknis. Segi alat yang diperlukan yaitu tablet, HP, printer Bluetooth, dan komputer. Untuk keempat alat ini, saya rasa di masa sekarang sangat mudah untuk ditemukan dan harganya juga sudah terjangkau. Selain itu, karena owner dari pemilik usaha ini merupakan orang tua saya juga mengetahui bahwa sudah ada terdapat tablet, HP, printer Bluetooth, dan komputer di rumah makan ini. Namun, belum digunakan untuk sistem seperti ini. Selanjutnya terkait jaringan. Tentunya, mengingat kami akan melaksanakan sistem secara real time, membutuhkan Wi-Fi atau jaringan yang stabil. Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya crash atau suatu saat jaringan yang tidak stabil. Maka dari itu, kami juga ingin sistemnya bisa berjalan offline pada saat jaringan putus. Selanjutnya, software. Tentunya, secara teknis dapat dikembangkan menggunakan teknologi yang sudah tersedia seperti Flutter, Firebase atau Superbase, atau database lokal. Dengan demikian pula, dapat kami simpulkan sistem layak secara teknis, alat dan teknologi mudah didapatkan dan dipelajari. Selanjutnya, terkait kelayakan secara ekonomis. Pertama, biaya alat. Biaya alatnya minim pembelian perangkat tambahan karena alat utama sudah dimiliki, yaitu keempat tadi mengenai HP, tablet, printer Bluetooth, serta komputer. Kedua, mengenai efisiensi biaya operasional. Tentunya ini menguntungkan atau mengurangi kertas, mempercepat transaksi, dan menekan adanya human error atau kesalahan dalam pencatatan transaksi. Ketiga, yaitu ROI atau
return on investment, di mana biaya kecil, manfaat besar, sehingga dapat balik modal dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya yaitu biaya pengembangan. Dalam melakukan ini, dapat dibuat dengan tim kecil atau satu developer saja dengan tools gratis atau open source. Dan selanjutnya itu potensi keuntungan. Tentunya akan meningkatkan kontrol keuangan, mencegah kecurangan, mempercepat layanan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan potensi peningkatan omset. Sehingga dapat disimpulkan, layak secara ekonomis, biaya yang rendah, dan manfaat yang sangat tinggi. Selanjutnya, kita akan menuju ke visibility organizational, di mana kita akan bahas pengguna. Siapa sih yang akan terlibat? Tentunya kasir dan pemilik admin. Dua aspek ini tidak memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga dapat mempermudah dalam pelatihan. Kedua, terkait adaptasi. Karena proses kerja yang tidak banyak berubah, cukup dengan sedikit pembiasan pengguna aplikasi, maka sistem ini dapat dilakukan dan dapat beradaptasi dengan cepat oleh kasir. Selanjutnya, terkait kontrol internal. Sistem akan mendukung pembatasan akses berdasarkan login kasir dan admin, sehingga akan mencegah manipulasi data. Kemudian mengenai struktur usaha, sistem sangat cocok untuk usaha mikro, kecil, hingga menengah, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk usaha yang lebih tinggi lagi. Sistem ini masih sangat layak untuk digunakan. Sehingga dapat disimpulkan, sistem layak secara organisasional, mudah diimplementasikan, dan mendukung pengawasan secara internal. Selanjutnya mengenai functional requirement atau fitur utama yang harus ada dalam sistem ini. Pertama yaitu input transaksi, di mana kasir bisa memasukkan pesanan lewat tablet. Yang kedua yaitu hitung otomatis. Setelah ada pesanan yang diinput, maka sistem harus bisa menghitung total dan kembaliannya. Selanjutnya yaitu cetak struk, di mana setelah hitung otomatis dilaksanakan, maka printer Bluetooth harus bisa mencetak struk tersebut. Selanjutnya ada laporan otomatis yang dimana sistem harus bisa membuat laporan harian dan bulanan. Selanjutnya akses admin, di mana ini merujuk pada owner yang bisa melihat data dari HP-nya. Kemudian login user role, di mana ada level kasir dan admin dengan akses yang berbeda. Selanjutnya yaitu sinkronisasi, di mana saat offline atau jaringan tidak baik, maka data disimpan dulu. Kemudian ketika mendapatkan jaringan yang stabil, maka akan dikirim ke database. Kemudian fitur selanjutnya yaitu log aktivitas, di mana mencatat siapa saja yang melakukan apa saja dan kapan itu terjadi. Kemudian mode hybrid, tentunya tetap bisa pakai laptop jika tablet bermasalah. Hal ini juga sama seperti sinkronisasi, di mana dia akan menyimpan data terlebih dahulu. Ketika mendapat jaringan, dia akan melimpahnya ke database, sehingga data terus secara update secara real time ketika jaringan stabil. Selanjutnya mengenai non-functional requirement atau syarat pendukung agar sistem ini berjalan dengan baik dan nyaman. Pertama, mengenai Android 8. Kami harus memastikan bahwa HP yang digunakan atau tablet yang digunakan sudah Android 8 ke atas. Kemudian terkait offline dan offline. Mengingat ini sistem kasir, maka harus bisa dipastikan dapat digunakan meski sinyal hilang. Hal ini merujuk pada sinkronisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian respon cepat, tentu saja kasir harus bisa merespon dengan cepat. Untuk apa dilaksanakan sistem ini jika tidak bisa mempercepat dari sistem manual sebelumnya. Kemudian terkait UI UX, di mana tampilannya harus sederhana, selain agar kasir mudah untuk paham, juga mempercepat proses transaksi. Kemudian login aman, di mana setiap pengguna harus login terlebih dahulu. Ini untuk memastikan Anda seorang kasir atau pemilik usaha. Kemudian backup otomatis, di mana data dicadangkan ke cloud tiap hari atau setiap detiknya ketika jaringan membaik. Kemudian terkait Bluetooth printer, tentunya cetak struknya harus tanpa kabel atau wireless. Kemudian mengenai tanpa komputer, sistem berdiri sendiri tanpa PC. Ya, ini merujuk mengapa kami menggunakan tablet. Namun, ketika maintenance, laptop bisa saja digunakan atau komputer bisa digunakan sebagai opsi lain sehingga transaksi tetap dapat dilakukan. Kemudian multi cabang, tentunya bisa dikembangkan untuk banyak outlet. Tidak menutup kemungkinan bisa saja cabang perusahaan rumah makan ini sudah berkembang dan memiliki banyak cabang, sehingga dapat disatukan dan akan lebih bermanfaat lagi sehingga dapat melihat laporan dari banyak cabang sekaligus.
Baik, mungkin itu saja yang saya paparkan mengenai sistem. Baik, mungkin itu saja yang saya paparkan terkait sistem yang saya ajukan. Atas perhatiannya. Baik, mungkin itu saja pemaparan saya. Apabila ada pertanyaan, dapat teman-teman ajukan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.